Oke, baiklah. Untuk topik berikutnya adalah topik bertekun dalam membaca Alkitab. Topik bertekun dalam membaca Alkitab ini kita akan membahas tentang manfaat dalam bertekun membaca Alkitab dan juga menganalisis manfaat dalam bertekun membaca Alkitab. Adapun yang menjadi manfaat dari adapun manfaat dari bertekun dalam membaca Alkitab ada tiga, yaitu yang pertama. Adapun manfaat dalam bertekun membaca Alkitab ada tiga. Yang pertama itu adalah firman Tuhan memberikan petunjuk tentang bagaimana kita seharusnya hidup. Dari firman Tuhan kita mengetahui cara kita hidup, cara kita bertutur kata, ataupun cara kita bersikap. Terus yang selanjutnya itu firman Tuhan dengan bertekun membaca Alkitab menjadi inspirasi dan juga motivasi bagi kita tentang misalnya ada tokoh Alkitab yang kita teladani ataupun kita lihat keberhasilan dari seorang tokoh Alkitab. Adakah tokoh Alkitab yang dapat memotivasi kamu atau menjadi teladan? Siapa? Ayu. Apa yang dapat kamu teladani dari Ayu? Percaya sama Tuhan. Siapa lagi? Yohanes. Siapa lagi? Apa yang dapat kamu teladani dari sikap Yohanes? Siapa yang kau kisah hidup Yohanes? Atau ada tokoh lain yang kamu teladani? Nuh. Siapa lagi? Apa yang kamu teladani dari sikap Nuh? Baik. Baru percaya kepada Tuhan. Tapi yang paling kita teladani adalah sikap hidup tokoh Alkitab itu. Ayo. Siapa? Yesus. Siapa yang belum menjadikan Tuhan Yesus sebagai teladan hidup? Hah? Berarti semuanya meneladani kisah hidup Yesus. Berarti semuanya anak-anak baik, melawan orang tua, gak pernah bohong. Kayak Febrison. Oh, Febrison ini menjadi jodoh orang. Apa? Febrison, mantai Febrison. Dia tahu ya? Kan kacamata lawan. Dan dia yang paling banyak. Enggak, Johan baik. Johan. Tadi menjadikan tokoh Alkitab sebagai teladan ataupun sebagai inspirasi bagi kita. Tapi siapa yang meneladani hidup Firaun? Di antara kalian? Ada yang mau jadi Firaun? Dia ada yang mau menjadi Firaun. Jadi kita sepakat untuk meneladani Yesus. Selain itu, pembacaan Alkitab dengan bertekun membaca Alkitab bisa menjadikan penyembuhan dan sumber ketenangan bagi kita. Siapa yang percaya? Dengan membaca Alkitab kita mendapatkan ketenangan dan juga kita mendapatkan penyembuhan melalui pemahaman tentang
Firman Tuhan. Membaca Alkitab bukan sekedar membaca ataupun sekedar membuka Alkitab ataupun sekedar membaca sekilas, tetapi bertekun dalam membaca Alkitab itu juga termasuk merenungkan dan juga memahami arti konteks firman Tuhan tersebut. Jadi mulai sekarang kita harus berkomitmen untuk meluangkan waktu untuk membaca Alkitab dan juga bertekun dalam apa tadi pelajaran sebelumnya? Mari setiap pagi ataupun malam sebelum tidur kita luangkan waktu untuk saat teduh, berdoa dan juga merenungkan firman Tuhan. Mari kita buka Galatia 5 ayat 22. Baca bersama-sama 1, 2, 3. Galatia 5 ayat 22. Iya, ayat 22 sampai 23. Sampai 23. Oke, mari dibaca 1, 2, 3 ya. Apa yang bisa semua tapi baru ialah ada yang bisa buka Galatia atau bisa buka Alkitab? Sekali seumur hidup. Ada Alkitab yang nggak ada Galatianya? Bilang baca Galatia ayat 22 sampai 23 kelas. Dengarkan suara bertujuh Tuhan. kasih sukacita dan sejahtera kesabaran semua Sampai 23. menentukan penguasaan diri terhadap Amin. Oke, dengan bertekun dalam membaca Alkitab, kita akan memiliki rasa kasih. Rasa kasih ini adalah mengasihi, bukan mengasihi ini adalah rasa peduli ataupun
pertama. Yang selanjutnya adalah rasa sukacita. Ketika dalam hidup kita selalu ada sukacita, bukan ketawa-ketawa ya sukacita itu, tapi selalu memiliki pengharapan di dalam Tuhan dan selalu memiliki hubungan dengan Tuhan di dalam sukacita. Yang selanjutnya itu memiliki rasa damai. Rasa damai itu kita dapat melihat ketika kita tidak berantem dengan teman kita, tidak mengganggu teman kita, dan juga kita dapat berdamai dengan orang-orang di sekeliling kita. Yang selanjutnya itu adalah kesabaran, di mana ketika kita bertekun dalam membaca Alkitab, kita menjadi seorang yang sabar, yang penyabar. Dan yang selanjutnya adalah kebaikan. Ketika kita bertekun dalam membaca Alkitab, kita akan menjadi seorang pribadi yang baik, pribadi yang tidak apa dosa terus besar kalian. Pribadi yang tidak berbohong kepada orang tua, pribadi yang tidak mengganggu teman, pribadi yang tidak malas. Dan yang selanjutnya itu adalah penguasaan diri. Ini adalah hal yang paling penting. Setelah kita membaca Alkitab, bertekun dalam membaca Alkitab, kita akan dapat menguasai diri kita. Menguasai diri di sini termasuk tidak mengantuk seperti siapa namanya yang paling ujung? Seperti dia. Kita dapat menguasai diri kita. Dengan penguasaan diri ini kita dapat mengontrol diri kita untuk tidak bercakap kotor, untuk tidak membohongi orang tua, dan untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Kok tidur deh? Ini dan ada langkah strategis untuk kita dapat bertekun dalam membaca Alkitab, yaitu kita harus menentukan waktu khusus. Kita harus membuat timeline khusus ataupun waktu-waktu khusus kita untuk bertekun dalam membaca Alkitab kita. Dimana tadi seperti yang saya bilang, kita harus meluangkan waktu mau tidur ataupun sebelum tidur untuk bertekun dalam itu tadi materi yang pertama. Materi kedua, bertekun dalam membaca kita merenungkan tentang firman Tuhan. Yang kedua itu kita harus menetapkan tujuan kita dalam membaca Alkitab. Misalnya dalam 1 bulan ini saya akan bersungguh-sungguh dan saya akan berkomitmen untuk membaca kitab Mazmur. Minggu depannya misalnya kitab Habis Mazmur. Oke, bulan depannya berkot. Tapi bukan seperti yang Ibu bilang tadi, bukan sekedar membaca, tapi juga harus mendengarkan. Oke, siapa yang mau berkomitmen? Susah ya? Tapi untuk bertekun dalam membaca Alkitab, ada yang mau? Ada yang mau mencoba? Ada yang mau mencoba? Nggak ada? Adalah kita akhirilah pembelajaran ini kalau nggak ada yang mau mencoba. Mau ataupun tidak mau, kita harus mencoba. Kita harus mencoba untuk bertekun dalam membaca Alkitab. Oke, baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran ini kita akan menjawab 2 soal sama seperti yang tadi, tapi ini topiknya tentang bertekun dalam membaca Alkitab. Soal pertama,
Tapi ini waktunya lebih cepat dari yang tadi ya. Kita soal yang pertama, sama yang tadi, menurut pendapatmu apa manfaat dalam bertekun membaca Alkitab? Soalnya jawabannya lebih panjang dari yang tadi ya. Ini benar. Apa pendapatmu tentang manfaat dalam bertekun bacaan Alkitab? Yang kedua, apa ayat Alkitab favoritmu dan bagaimana ayat tersebut memberikan inspirasi kepadamu? Apa ayat Alkitab favoritmu dan bagaimana ayat tersebut memberikan inspirasi terhadapmu? SD memberikan Tadi tidak boleh membuka handphone, mencontek. Yang wajib boleh, Bu. Nah? Lihat apa? Apa ayat apa ayat yang kita dan Mana punya aku di sini? Ada anak. Tes, tes, kita tes.
Ada. Iya. Apa? Iya. Dasar 1/5 ayat 16. Udah jam Cina ada Yunus. Yunus. Ya, Oh itu juga ini biarkan Apa aja ya? Kayak kita favoritmu atau aku kasih dari situ. Kalau baca kan mau masih Pak. Udah kapan bisa tapi sambil
Udah deh. Udah. Ini ya. Udah siap. Dia soal ini Pak. Bangun, Bang. Ya kali yang Punya kan? Dia belum tahu. Mana punya lo? Tadi mulai payah-payah. Aku ada di dalam. Jangan dibuang di sini. Kamu ke mana? Masih ada. Hari ini yang menutup dalam doa tetap yang tadi. Iya. Yang membawa dalam Iya, aku lagi. Bendaranya sebelum nanti bisa kakak minta tolong saya langsung pulang dulu ya. Mau ikut? Masih ada yang mau ikut? Nggak ada. kemana? Sedangkan yang tadi membawa dalam doa pembuka, pimpin doa penutup. Yang ke depan 12. Siapa berdoa? Teman-teman, mari kita bersama doa. Tuhan, terima pulang Tuhan, Tuhan itu semoga bisa menjadi Tuhan sehingga selamat tapi kenal semua. Terima Tuhan, amin. Siap. Hari ini.